Halo, langsung aja ya ke topik sesuai judul video ini ya, yaitu membongkar dosa dan modus kecurangan teknisi AC ya. Nah, konten ini dibuat bukan untuk menjelek-jelekan teknisi AC ya, bukan mengecilkan teknisi AC, bukan untuk menjatuhkan teknisi AC, karena gue sendiri teknisi AC ya. Jadi nggak mungkin gue jelekin gue sendiri karena profesi gue juga teknisi AC. Tapi di sini lebih ke satu, untuk mengedukasi konsumen ya, mengedukasi konsumen. Lalu kedua, untuk memperbaiki image teknisi AC ya, karena seringkali kita di luar sana menemukan konsumen itu yang menganggap eh, teknisi AC itu apa ya, banyak yang nakal, yang nggak percaya lah. Jadi sama teknisi itu udah dicapnya image-nya jelek ya, buruk, karena beberapa oknum teknisi AC. Padahal tidak semua teknisi AC itu seperti itu, tidak semua teknisi AC itu nakal ya. Jadi di sini konten ini tidak untuk menjatuhkan atau menjelekkan teknisi AC, tapi untuk agar konsumen lebih berhati-hati, karena kita sudah kasih tahu trik-trik cara teknisi bohong. Lalu untuk memperbaiki image teknisi image teknisi di mata konsumen ya, gitu ya. Oke, langsung aja. Yang pertama, biasanya nih ya, yang teknisi nakal ya, bukan untuk teknisi-teknisi yang jujur, karena di luar sana juga nggak semuanya teknisi itu nakal ya, ada juga yang jujur. Nah, di sini biasanya trik-trik teknisi nakal ini adalah sengaja membocorkan freon ya. Nah, makanya pada saat eh, cuci servis, kalau misalkan servis teknisi, misalkan teman-teman di sana telepon teknisi untuk datang ke tempat teman-teman untuk mencuci AC. Nah, cuci AC, lalu eh, setelah cuci dia ke belakang atau dia berdua, satu di dalam di kamar di indoor, lalu satu di luar outdoor. Nah, itu hati-hati ya, karena biasanya mereka akan menginfokan freon kurang atau freon habis ya. Ini biasanya dilakukan oleh teknisi-teknisi yang harga tidak wajar ya, harga cuci tidak wajar. Biasanya kalau cuci itu kan nggak seberapa. Kalau dia datang berdua, eh, cuci misalkan 40.000 atau 50.000 ya kan. Nah, bayangan dia pakai motor, bensin anggaplah 10.000 atau 20.000, lalu sisa 30, atau bensin 10.000 sisa 40.000. Belum mereka makan berdua ya kan, anggaplah ceban-ceban pulang 10.000 masih iya dapat cuma 10.000 dia berdua ya kan. Nah, cara ngakalinnya biasanya teknisi itu dengan trik freon habis, freon bocor gitu ya, karena dari freon itu gede, biasanya mereka ngambilnya dari uang freon. Untuk menghindari ini, biasakan kalau misalkan manggil teknisi untuk servis cuci, harusnya ada yang mau memonitor, ngelihat ya, ngelihat. Jadi diawasin dia nyuci, pada saat nyuci diawasin. Lalu kalau yang satu misalkan ke belakang ke outdoor, itu liatin, jangan sampai ada yang membuka kabel baut-baut nepal itu ya. Jadi kalau cuci cukup dicuci aja, jadi baut-baut nepal itu nggak usah dicuci. Kalau AC misalkan teman-teman lihat, kalau AC teman-teman ya setelah sebulan dipakai dipasang itu dingin, artinya AC itu bagus ya. Nggak dingin itu karena kotor, jadi cukup dicuci aja, nggak usah di otak-atik freon, nggak usah dicek freon, udah cukup dicuci aja ya, cuci gitu. Oke, selanjutnya, nggak
nggak ngaku ngerusakin AC. Nah, cuci. Pada saat dia cuci, biasakan konsumen sama teknisi itu untuk dinyalain ya, dites dulu, dites bareng-bareng ya. Si AC ini tes nyalain, hidup, lalu ada kode error apa enggak di AC-nya, lalu outdoor nyala apa enggak, pastiin. Jadi teknisi sama konsumen sama-sama memastikan bahwa ini AC bagus gitu kan, nggak ada kendala, cuman hanya di kotor aja gitu kan. Takutnya biasanya teknisi itu kalau dia cuci lalu ada yang rusak, dia nggak ngaku. Makanya harus diawasin dari awal berdua ya, bareng-bareng, bahwa AC itu bagus. Kalau misalkan setelah dicuci ada kerusakan, artinya teknisi itu yang merusak si AC ini ya, karena emang awalnya bagus tuh ya. Lalu kalau dia nyuci itu biasakan dia itu modulnya ditutup, tutup ya, modul tutup pakai entah kain lap entah pakai plastik. Bagusnya sih pakai plastik, biar kalau dia nyuci itu nggak kecipratan air ya, untuk modul-modul yang nggak tahan air. Lalu pada saat pemasangan biasanya teknisi itu bilang vakum padahal nggak divakum. Nah, konsumen sekarang udah cerdas, jadi harus tahu mana vakum, pompa vakum. Lihat teknisnya bawa vakum apa enggak. Kalau pada saat dia pemasangan, selesai pemasangan, pada saat dia pemasangan dia datang nggak bawa mesin vakum, lalu dia bilang vakum, artinya itu dia melakukan air purging. Air purging itu mendorong udara yang ada di pipa menggunakan freon ya. Sebenarnya sah-sah aja pakai air purging itu, cuman tingkat efektivitasnya lebih rendah dari pakai mesin benar-benar ya, benar-benar mesin vakum. Kalau misalkan pakai mesin vakum itu ya 90% atau 95% tingkat kebersihannya. Nah, kalau air purging itu paling persentasenya 70% ya. Jadi emang lebih baik pakai mesin khusus vakum AC ya. Karena beberapa kasus AC itu kadang-kadang si teknisi ini kadang-kadang males untuk bawa mesin vakum ya, karena satu, mereka mesin vakum itu berat, apalagi mereka pakai motor ya, berat. Kedua, mereka untuk beli mesin vakum itu lumayan mahal ya. Sekarang itu sekitar 1 juta atau 2 juta, tapi ada yang lebih mahal lagi ya, tergantung merek-merek tertentu, ada yang lebih mahal. Dan juga mereka butuh waktu. Kalau misalkan vakum itu butuh waktu ya. Vakum itu paling enggak antara 15 menit atau setengah jam. Mereka mesti nunggu untuk proses vakum itu. Nah, kadang-kadang teknisi ini pengen cepat-cepat buru-buru beres ya. Jadi mereka melakukan air purging. Air purging itu hanya beberapa menit, enggak menit, detik. Jadi begitu dibuka, freon itu buka, cas langsung keluar ya. Itu didorong pakai freon. Nah, itu nggak bagus. Air purging itu kadang freon kita berkurang, takut ikut keluar ya. Itu kenakalan teknisi. Kadang-kadang udah divakum, teknisi konsumen tanya udah divakum, dibilang udah, padahal bukan vakum tapi air purging. Nah, konsumen juga harus tahu mana air purging, mana vakum. Vakum itu ya bawa mesinnya ya, mesin vakum itu, dan lihat prosesnya, benar dinyalain enggak, benar dicolokin enggak ke AC-nya, benar di proses vakumnya benar dilakukan atau enggak ya, atau mereka hanya melakukan air purging tuh. Lalu kebohongan teknisi berikutnya, teknisi oknum yang nakal-nakal ini biasa mereka menukar pipa. Kalau pemasangan dari awal toko, biasanya toko itu kasih pipa bagus, misalkan merek Hoda ya, dan kebanyakan itu 5 meter. 5 meter merek Hoda. Nah, pipa ini bagus, lumayan bagus si Hoda ini, Hoda Tateyama, Nippon Steel itu bagus ya. Nah, biasanya teknisi ini sering, oknum-oknum ini menukar pipanya ya, menukar dengan pipa mereka, punya mereka pada saat di pemasangan. Makanya perlu diliatin, untuk konsumen ya, perlu diawasin.
ditukar apa enggak pipanya, takutnya ditukar yang lebih murah, lebih jelek ya. Tuh harus diawasin. Lalu melebih-lebihkan pemakaian dan material dan jasa ya. Nah ini yang sering juga. Jadi pipa, misalkan pipa ini itu cuman pakai 3 meter misalkan, atau 5 meter misalkan gitu kan, dibilangnya 10 meter gitu kan. Nah biasanya ini kalau instalasi pipa melewati plafon ya, melewati plafon atas itu, mereka biasa itu ada kesempatan untuk curang. Satu, mereka bilang bahwa pipa itu mesti ngelewatin ke atas dulu berbelok-belok, jadi butuh pipa panjang ya, padahal misalkan itu instalasi itu hanya 7 meter, lalu pada saat penagihan jadi 10 meter atau jadi 15 meter gitu kan, karena mesti ngelewatin meliuk ke atas ya, macam-macam lah itu yang takut nih. Seperti itu ya. Lalu ada tagih-tagihan aneh. Ada tagih-tagihan aneh pada saat penagihan. Nah, itu mesti diawasin. Yang misalkan tagih-tagihan asing didengar ya. Lalu tidak ahli dalam pemasangan AC, tapi memaksakan diri ya. Nah, di sini dilihat kadang-kadang ada teknisi yang baru belajar, nekat untuk pasang AC ya, padahal mereka belum mengerti, belum paham cara pasang AC, belum paham cara kerja AC. Jadi teknisi yang bagus itu ya mereka harus bisa pasang tapi harus ngerti juga cara kerja si AC ini, dan juga harus tahu prosedur yang benar. Bukan hanya dingin, tapi dia juga tahu untuk AC ini agar bisa awet jangka panjang ya. Bukan asal dingin aja, tapi asal dingin tapi besokannya rusak, nah itu nggak bagus ya. Jadi dia harus tahu untuk jangka panjangnya agar AC ini umur panjang, bisa sampai 5 tahun 10 tahun gitu ya. Dia harus paham itu. Lalu membuat sambungan kabel aluminium. Nah biasanya ini trik-trik kuno, trik-trik lama ya. Jadi pada saat mereka memasang kabel, entah itu di kabel power colokan yang ke PLN itu, entah dari indoor ke supply outdoor ya, itu kan butuh kabel juga. Dari indoor ke outdoor itu butuh apa, pakai kabel juga. Nah biasanya mereka itu membuat sambungan aluminium, entah misalkan di sana itu awalnya kabelnya tembaga, di ujung sama ujungnya kelihatan tembaga, tapi di tengah-tengahnya itu ternyata ada sebagian kabel aluminiumnya disambung ya. Nah disambung di sini, kalau kabel aluminium gini teman-teman, kalau kabel aluminium disambung lama-lama, sambungan itu akan putus karena aluminium itu kan gampang panas, gampang jadi kalau kabel aluminium disambung itu nanti jadi abu. Kalau disambung itu jadi abu, lama-lama panas jadi abu ya kalau kendor ya. Tuh. Nah nanti pada saat datang dipanggil itu, biasanya mereka nggak bilang kalau itu hanya sambungan kabel, takutnya mereka bilang oh ini part ini yang rusak, oh ini part ini yang rusak, padahal hanya kabel ya. Yang lebih parahnya lagi, takutnya mereka bilang bahwa kompresor yang rusak ya, kompresor AC-nya yang rusak, padahal cuma kabel. Jadi mereka di rumah itu udah punya kompresor persiapan, lalu nanti mereka tukar dengan kompresor yang teman-teman tadi dibilang rusak padahal masih bagus. Jadi cuma ditukar, lalu nanti yang punya teman-teman tadi untuk dijual lagi, disambung kabelnya yang putus tadi lalu dipasang lagi. Nah yang lebih parahnya lagi, kalau misalkan itu dibawa outdoor, itu dibawa, dia bilang kompresornya rusak, lalu dibawa pulang, tapi ternyata kompresor ini nggak ditukar ya, nggak diapa-apain, jadi cuma dibawa pulang, entah cuma ya ya didiamin aja beberapa hari dengan alasan bahwa kompresornya belum dapet, atau pengerjaannya
belum sempat atau gimana, lalu dibawa lagi. Karena emang kompresor ini nggak rusak ya, jadi teman-teman juga kalau misalkan kompresornya rusak lalu dibawa pulang gitu kan, itu mesti mesti paham juga, karena biasanya kompresor yang rusak itu kalau dia tukar itu biasanya ada bekas selasan ya, bekas selasan untuk menyambung pipanya. Tapi bisa juga kompresor yang lama lalu diputusin lalu dilas lagi untuk memberikan kesan bahwa ini ada pertukaran kompresor. Nah, caranya gimana? Caranya sebenarnya gini teman-teman. Bagusnya sih catat kode di kompresor itu. Kompresor itu kan ada kode, ada kertas itu kode. Nah, dicatat kode itu, jadi kan ketahuan tuh nanti ditukar apa enggak. Kalau ditukar pasti beda dong, nanti dicocokin ya kan kode ini. Lalu yang berikutnya mereka biasanya menutup kondenser ya, menutup kondenser outdoor itu, outdoor unit itu kan di belakang ada kondenser tuh, sama kayak evaporator. Cuman kan kalau di evaporator indoor itu kisi-kisinya itu dingin. Nah, kalau di outdoor unit itu kisi-kisinya itu kondenser itu panas ya kan, udara untuk udara panas. Nah, biasanya trik-trik nakal ini, oknum-oknum nakal ini menaruh kardus ya, kardus di belakang, ditempelin kardus atau ditempelin kertas atau ditempelin koran ya, koran. Jadi kalau ditempelin koran itu sama aja, jadi si outdoor unit ini tidak mendapatkan suplai udara bersih ya, dia nggak bisa mendinginkan ruang mesin kompresor itu, akhirnya kompresor overhead dan panas ya. Nah, lalu teknisi ditelepon datang bahwa ini kompresor rusak, padahal kalau cuman overhead itu bisa hanya didinginkan ya, jangan dinyalain dulu, jadi cuma didinginkan, disiram air lalu dia normal lagi. Kalau kompresor cuma overhead karena tertutup itu ya. Lalu trik-trik nakal berikutnya yaitu mengendorkan soket-soket ya. Biasanya tuh soket-soket di outdoor unit itu ada soket, ada soket ke kapasitor, soket ke kompresor, pokoknya soket-soket kabel lah ya. Nah, soket-soket ini bisa dikendorkan ya, cuman ditempelin sedikit, misalkan ditempelin sedikit. Nah, itu akan nyala emang untuk beberapa jam atau beberapa hari ya. Tapi karena outdoor unit itu kan bergetar, kompresor itu kan bergetar, lama-lama si kabel ini copot, lepas. Nah, jadi kalau salah satu soket ini lepas, artinya kompresor berhenti kerja atau fan yang berhenti kerja. Jadi salah satu part yang di dalam outdoor itu ya harus kerja semua. Kalau salah satunya nggak kerja, ya nggak bisa ya. Nah, itu cara trik-trik teknisi nakal. Makanya kalau misalkan dia ngerjain di luar atau di dalam itu ya dimonitor, diawasin gitu aja caranya. Jadi gitu ya, trik-trik teknisi nakal itu banyak sekali. Cuman yang paling efektif itu caranya ya diawasin aja. Kalau lagi kerja tuh diawasin, diliatin ya, diliatin aja. Karena gini teman-teman, tahu nggak kalau kerusakan AC itu 70% disebabkan oleh kesalahan teknisi, kesalahan pasang. Jadi ingat, kerusakan AC itu 70% itu biasanya disebabkan oleh si teknisi, kesalahan dalam pemasangan ya. Lalu 20%-nya karena kesalahan pemakaian pipa. Nah, pemakaian pipa, udah tahu kan kalau pipa zaman sekarang harus pakai pipa tebal 0,6, minimal 0,6 ke atas ya, lebih bagus lagi 0,7, 0,8. Nah, itu lebih mantap ya. Karena apa? Karena
AC zaman sekarang itu pakai freon R32 R410, dimana freon ini tekanannya sangat keras ya, 140 sampai 100 ya 70 180, jadi keras sekali, beda dengan R22 zaman dulu itu tekanannya cuma 60 sampai 80 maksimalnya, jadi 2 kali lipatnya ya, jadi sangat keras sekali. Makanya AC zaman sekarang wajib menggunakan pipa yang tebal ya, pipa tebal paling enggak 0,6 ke atas, 0,6 0,7 0,8 itu bagus. Nah pipa-pipa bagus itu biasanya Tateyama, Oda, Nippon Steel kayak gitu ya, Saiki itu bagus. Apa ya, apalagi itu aja kali ya, trik-trik itu sebenarnya masih banyak lagi, cuman apa ya, lupa ya. Nah, oh sorry, tadi kan 70% karena kesalahan pemakaian, kesalahan teknisi ya, karena kesalahan teknisi dalam pemasangan. 20% karena kesalahan pemakaian pipa. Nah 10%, hanya 10% itu karena cacat produk. Jadi gitu teman-teman, jadi kecil sekali ya. Nah kebanyakan kenapa AC rumah itu paling banyak keluhan, AC rumah itu paling banyak keluhan dibanding misalkan AC mobil, AC kulkas. Karena AC kulkas itu kan langsung dicolok, jadi nggak ada ikut campur. Di sana itu nggak ada campur tangan teknisi, dari pabrik dibuat lalu kita beli, kita bawa pulang ke rumah, kita tinggal colok itu langsung dingin ya. Jadi nggak ada lagi di apa minta pemasangan atau apa sama teknisi, nggak ada. Nah beda halnya dengan AC. AC itu kita beli itu kita butuh satu material pendukung, dua jasa teknisi ya. Nah jasa teknisi di sinilah ini orang ketiga. Jadi orang ketiga ini teknisi lah yang kadang-kadang menyebabkan si AC ini rusak ya. Kadang mereka pakai pipa material yang jelek, pakai kabel yang jelek aluminium misalkan gitu kan, pipa tipis pakai kabel aluminium. Nah itu, jadi di sini tujuannya untuk mengedukasi konsumen dan juga untuk membuat image teknisi itu lebih bagus lagi ke depannya ya. Karena kalau dibiarkan terus-terusan kayak gini, yang kasihan apa, kasihan kita sendiri, teknisi sendiri, image-nya jelek di mata konsumen. Jadi konsumen itu kayak orang takut kalau pada saat dia mau servis itu, aduh gua mau servis AC nih, tapi takut dibohongin, takut AC-nya malah jadi rusak. Nah itu yang kita hindarin ya. Jadi image teknisi itu ayolah kita bangun, sorry ayolah kita bangun, kita perbaiki ya. Lalu untuk kasihan si brand juga ya, brand AC juga. Misalkan AC si konsumen ini pakai AC si ini misalkan, wah AC ini jelek nih gitu kan, padahal bukan karena dari produknya tapi dari teknisinya gitu, takutnya seperti itu. Jadi kasihan si brand pembuat AC juga ya, produsen AC, kasihan karena dijelek, karena jarang sekali teknisi untuk mengakui kesalahannya. Biasanya mereka akan menyalahkan bahwa produk itu kurang bagus gitu kan. Oh ini emang AC ini jelek nih, kelemahannya seperti, emang kelemahannya kayak gini nih, ini cacat produk gitu kan, ini produk gagal atau gitu-gitu. Nah jangan sampai gitu ya, sampai menjelek-jelekan gitu. Lalu kasihan si tokonya juga, toko AC ya, toko AC juga kena imbasnya. Mereka menjual produk ini dikira menjual produk yang jelek ya untuk konsumennya. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi kepada untuk teman-teman teknisi di luar sana, saya sama sekali nggak menjatuhkan, nggak mengecilkan profesi kita. Profesi kita sama, saya sama-sama, kita sama-sama
praktisi pendingin, gue juga teknisi AC, dan di sana juga teknisi AC. Cuman tolonglah perbaiki image kita ya, image kita di mata konsumen. Janganlah membuat hal-hal bodoh seperti itu. Kalau harga, makanya konsumen juga harus cerdas ya. Kalau harga di luar kewajaran nih, ini untuk konsumen ya, kalau harga di luar wajar, misalkan cuci itu pasaran sekarang itu 100.000 misalkan ya, cuci 100.000, lalu ada cuci yang kasih harga 30.000, 40.000 atau 50.000. Nah itu jangan langsung diambil, wah murah ini gitu kan. Justru yang begitu yang bahaya ya, yang harga-harga di luar kewajaran itu yang bahaya, karena nanti mereka pasti akan mencari jalan untuk cari uang lebih ya. Itu jadi harga murah itu memancing untuk orang, konsumen itu untuk tertarik lalu ke sana, dan nanti pada saat prakteknya mereka akan mencari uang lebih, entah itu dari freon, entah dari kerusakan, entah dari kerusakan si AC ini dibikin rusak. Nah jadi konsumen jangan langsung tertarik untuk harga-harga yang di luar kewajaran ya, di luar wajar. Oke, gitu ya teman-teman. Itu beberapa praktik-praktik oknum teknisi nakal ya. Contoh-contohnya kayak gitu, agar konsumen juga bisa terhindar ya. Sekian dulu video untuk kali ini. Terima kasih.